Masih ngomongin fasilitas umum ya. Kalau ngomongin fasilitas umum pasti semua orang pasti pernah merasakan lah. Kalau tinggal di Indonesia pasti begitu. Kalau kita kembali kepada toilet tadi, kalau di luar negeri mungkin banyak sekali satu toilet itu isinya dengan fasilitas yang lain. Tombol buat mancurin itu banyak. Kalau di Indonesia nggak kalah, walaupun nggak ada tombolnya, tapi yang banyak apa Indonesia? Apa? Status. Sekarang kita akan bertemu dengan seorang wanita. Nah, kali ini kalau seorang wanita adalah seorang yang biasanya selalu mudah komplain. Dan biasanya dia setiap ada hal-hal yang tidak disukai itu langsung outspoken. Nah, langsung saja kita akan ketemu dengan seorang wanita yang juga pemain sinetron, lah dia Thalita Latif. Thalita, apa kabar? Ya ampun. Segar bugar. Menggelegar. Kan sejak punya anak berapa tahun udah? Mau 2 tahun. Mau 2 tahun kan? Sekarang udah lebih mikir kalau keluarga gitu. Betul. Apalagi fasilitas ibu-ibu banget gitu ya, kan ya. Iya dong. Ya ampun. Nah sekarang ini sebagai seorang ibu, bagaimana fasilitas umum menurut Thalita sendiri sejauh ini di Jakarta? Fasilitas umum, kalau menurut aku sih sebenarnya udah mulai banyak pilihan ya. Tapi jujur aku sebagai seorang ibu masih belum berani sih pakai fasilitas umum. Menggunakan fasilitas umum. Kenapa emangnya? 1, kotor. 2, nggak ngerasa aman aja sih. Terakhir kalau pakai fasilitas umum, kendaraan misalnya transportasi, pernah nggak? Terakhir Pernah. Terakhir udah lama banget juga. Waktu itu pengen nyobain busway. Transjakarta Gitu. Cuman ngerasanya kayak apa ya? Ya belum ngerasa nyaman sih kalau gue sih. Fasilitas umum kayak ATM juga termasuk fasilitas umum kan ya, digunakan kalau semua orang. Maksudnya lebih gitu ke yang transportasi sih tadi, kayak misalnya lebih kayak gitu. Hmm. Kalau yang fasilitas umum yang kayak model ATM gitu ya pakai lah Pak. Tapi sebenarnya butuh nggak sih untuk khusus wanita ada khusus ditempatkan fasilitas? Kayak di kereta kan ada gerbong khusus wanita. Iya betul. Kalau aku pribadi sih intinya kalau misalnya memang difasilitasi seperti itu ya pasti ya cobain yang khusus. Karena kan ibaratnya lebih aman dari tangan-tangan jahil lawan jenis lah gitu kan. Suka ada di berita-berita tuh kalau misalnya korban pelecehan gitu. Karena misalnya ada di angkot gitu, anak SMA diapain sama preman-preman atau mobilnya siapa yang nyetir? Kayak gitu-gitu, maksudnya mungkin tujuannya nggak tahu ya, tapi mungkin kalau persepsi aku tujuannya mungkin itu, gitu. Tapi kalau misalnya aku pribadi, misalnya disuruh bilang perlu nggak sih ada kayak gitu? Selagi memang kita warga negara juga ikut taat dengan peraturan yang ada, menurut aku sih yang nggak harus juga ada khusus kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang masih belum bisa tertib sih. Jika masih banyak makhluk-makhluk itu kan takut dengan tangan jahil pria ya. Walaupun akibat tangan jahil tersebut sudah ada sekarang hidup 2 tahun itu kan. Tapi, itu lain Pak. Itu lain. Itu stuck jahilnya. Oke. Sekarang ngomongin kasus Dinda deh. Bagaimana dia adalah seseorang yang mungkin. Di mana dia? Di manakah? Itu ya Allah. Betul, lagu Katon. Maksudnya kasus Dinda ini mungkin bukan hanya Dinda, tapi mungkin banyak sekali orang juga mungkin yang agak sedikit skeptis dengan pelayanan yang lebih terhadap beberapa kaum. Contohnya mungkin orang hamil atau juga mungkin kaum difabel atau orang tua atau segala macam. Nah, masing-masing pendapat deh dari Kamga sendiri. Pasti sering menemukan hal seperti itu. Misalnya ada nenek-nenek gitu. Kita duduk, nenek-nenek datang. Udah tahu nggak sih soal, ya itu kan udah beredar luas ya di sosial media soal itu. Intinya dia terkenal lewat sosmed lah ya. Iya. Dengan statementnya gitu. Dengan statement itu. Walaupun kita belum ketemu sama orangnya, tapi statementnya udah kemana-mana. Menurut kamu kayak gimana? Gue orangnya setuju nggak setuju ikut hukum. Jadi kayak mungkin gue nggak setuju sama gerbong khusus wanita. Mungkin kalau kasusnya Dinda, menurut gue selama dia duduknya bukan di tempat khusus ibu hamil, terus ada ibu hamil minta dia duduk, dia nggak kasih, menurut gue nggak apa-apa, haknya dia. Dia mau ngomel-ngomel di sosial media, hak dia, nggak ada masalah. Pet-petnya dia juga gitu? Iya, pet-petnya dia juga, pendapatnya dia juga gitu. Cuman kalau misalnya udah berhubungan sama hukum, ya harus diturutin sih. Walaupun misalkan kalau gue cewek nih, terus kata hukum ada gerbong khusus wanita gitu. Gue kan pilih gerbong biasa. Karena gue sebagai cewek, gue lebih takut sih gerbong isinya wanita semua. Kayak lo bayang gak sih kayak satu gerbong isinya wanita semua, terus kayak
semuanya kayak judgmental. Lu pakai baju apa mereka? Lu kebayang kasih gerbong khusus wanita kayak apa? Itu berarti. Gue Cewek itu ngelihatnya dari atas sampai bawah kan. Gitu. Jadi kalau Kamga nggak setuju dengan gerbong khusus wanita sebenarnya? gue nggak setuju, tapi karena ada hukumnya, jadi menurut gue silakan digunakan. Iya, oke. Kalau untuk Bapak sendiri? Ya, jadi kalau menurut saya ini, karena bagaimanapun kaum wanita terutama ibu-ibu hamil, orang tua atau kaum difabel itu kita harus prioritaskan. Karena kondisi mereka, kita bisa membayangkan kalau wanita hamil itu dia beban yang dia bawa itu tidak hanya beban diri tapi juga kandungannya. Nah, itu juga dia perlu suatu, sedangkan dia harus dituntut untuk melakukan satu aktivitas ya keseharian dia yang misalnya mungkin ibu-ibu atau ada kaum wanita yang dia wanita karir, dia tetap harus bekerja tapi dia dihadapi dengan karena dia tidak punya kendaraan pribadi, dia harus pakai transportasi, sehingga memang seharusnya kita semua sebagai ya warga negara Indonesia yang terkenal Pancasila gitu ya, dasar negara kita itu kita dididik untuk santun lah. Kita juga punya satu toleransi terhadap mereka, sehingga seharusnya ya kita memberikan mereka fasilitas yang lebih daripada kita. Wah, luar biasa ternyata. Oke, kalau Talita yang pasti, kalau itu ibu-ibu ya. Kalau pendapatnya gimana nih? Ada orang mungkin yang nggak suka dengan special treatment lah. Iya, mungkin banyak sih sebenarnya yang kayak gitu, kayak ya udah gue juga kerja, gue juga capek, terus kalau lo hamil gue harus kayak, kan banyak yang juga berpikir kayak gitu. Cuman aku pikir ya bener kayak kamu tadi, selama itu memang sudah pemerintah yang mengatur ya kita turut-turutin aja. Tapi kalau misalnya selama itu nggak ada yang ngatur, ya namanya orang punya aktivitas seharian itu pasti capek gitu. Tapi kalau kita pakai hati nurani aja gitu kan, kalau misalnya kita lihat memang ini udah lansia atau dia punya keterbatasan sesuatu yang memang kayaknya dia lebih pantas duduk daripada kita, ya itu kan yang bicara feeling kita aja gitu, logika kita, feeling kita gitu, bahwa ya udah gue kasih aja deh nih buat dia yang duduk, gue capek nggak apa-apa deh gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada aturan itu, ya siapa cepat dia dapat ya lu lihat-lihat aja kalau memang ini udah hamil 8 bulan gitu kan. Gila juga gitu, dia mesti berapa lama gitu. Itu memang bebas orang berkomentar. Mungkin karena komentarnya terlalu tajam jadinya orang dan didukung-dukung juga jadi menyebar luas. Jadi memang penyerangan negatif semua ke dia. Karena kan ibu kalau hamil nggak usah kerja, tidur aja di rumah goler-goler. Semuanya jadi bertanduk kan kalau dengar komentar seperti apalagi itu. para wanita gitu ya. Nah sekarang ini kita akan berikan informasi bahwa ternyata wanita sudah diberikan banyak sekali fasilitas ya. Ini ada info fasilitas khusus wanita juga untuk kaum difabel. Seperti apa? Ini dia, silakan Esti. Trotoar yang dirancang untuk memfasilitasi masyarakat difabel biasanya mudah dikenali, yaitu dengan adanya ubin timbul bergerigi di bagian paving block warna kuning agar bisa dirasakan oleh pejalan kaki tunanetra. Sayangnya kalau di sejumlah titik fasilitas tersebut justru malah membahayakan karena jalur trotoar dilewati itu masih terdapat tiang listrik dan pohon. Tak hanya itu aja, ada trotoar yang dipenuhi oleh pedagang kaki lima dan juga ada trotoar yang tidak cukup nyaman bagi pengguna kursi roda karena tak memiliki jalur landai di ujungnya. Jadi sebenarnya yang muncul ini itu untuk kaum difabel agar mereka bisa mengenali jalan tersebut. Cuman ya gitu tetap ada rintangan. Nah berikutnya yaitu ruang khusus di bus Transjakarta. Nah di Transjakarta itu terdapat ruang kosong di sebelah kanan pintu, itu untuk kaum difabel. Nah di ruang itu tidak ada kursi, bahkan bukan karena kehabisan kursi, tapi memang tidak disediakan kursi di situ. Tapi sayangnya fasilitas tersebut malah tidak dapat digunakan oleh kaum difabel karena kebanyakan masyarakat itu tidak peduli dan malah menempati ruang itu untuk berdiri. Dan sekarang bahkan Baswe katanya ada ruang khusus wanita. Jadi hanya untuk mereka yang berdandan seperti wanita maksudnya ya. Kalau gitu Bapak kalau mau ikut situ, Boleh. Ini wanita juga, soalnya dia dandan kayak wanita. Iya, dia lagi dandan. mau tacap dulu ya sebelum masuk. Nah, berikutnya toilet khusus. Salah satu fasilitas umum untuk kaum difabel adalah khususnya pengguna kursi roda adalah toilet khusus. Di beberapa tempat umum seperti toilet di mall, gedung perkantoran atau airport itu sudah ada fasilitas ini. Namun di beberapa tempat itu belum tersedia dan sudah seharusnya semua gedung maupun fasilitas umum juga memfasilitasi toilet seperti ini.
Nah, itu beberapa hal yang telah disediakan oleh pemerintah. Tapi ada baiknya memang kita juga bukan hanya meminta kepada pemberi fasilitas, tapi kita juga sebagai penggunanya juga ikut merawatnya. Nah, di segmen berikutnya kita akan tantang para tamu-tamu kita untuk bermain dan mengetes sebenarnya fasilitas apa yang sudah disediakan pemerintah, yang boleh dan yang tidak yang ada di Indonesia ini. Seperti apa kemampuan mereka, jadi kemana-mana hanya di Tuna Show. Mahal nggak sakit. Mahal nggak sakit. Ya, tusuk doang, doang ya.